Jadi kalau banyak pengajian wajar memang kelakuannya kayak gitu. Sampai-sampai dan mereka dikenal sebagai satu komunitas atau satu umat yang pinter bohong. Apabila ada cerita yang dikaitkan baik Quran maupun hadis tapi itu dusta, karena kebohongan itu sudah menjadi budaya. Baik bohong dalam akidah, bohong dalam fikih maupun bohong dalam cerita-cerita akhlak yang lain. Itu maksudnya adalah cerita-cerita atau tidak bersumber dari Quran dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Rangkaian atau berbicara tentang rangkaian kejahatan Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu sangat terkenal bukan cuma kecerdasannya tetapi juga sembrononya. Lihat Bani Israel, karena mereka begitu sembrono di dalam hidup, sampai-sampai ketika datang para nabi dan rasul, ini puncak kriminalnya. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nabi-nabi yang datang kepada mereka itu sebahagian diingkari, bahkan sebahagiannya ada yang dibunuh. Sehingga Rasulullah mengatakan, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di. Bani Israel itu dulu selalu saja dibimbing, dipimpin oleh para nabi. Banyak sekali nabi dari Bani Israel. Bahkan pernah saya sampaikan bahwa dari 25 nabi rasul itu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang bukan dari Bani Israel cuma 10. Tuh, saking parahnya. Jadi kalau banyak pengajian wajar memang kelakuannya kayak gitu. Nah, sampai-sampai dan mereka dikenal sebagai satu komunitas atau satu umat yang pintar bohong. Sehingga para ulama membuat rumusan istilah. Apabila ada cerita yang dikaitkan baik Quran maupun hadis tapi itu dusta, biasanya dinamakan dengan Israiliyat. Ini mah dongeng model Israel gitu. Karena kebohongan itu sudah menjadi budaya. Baik bohong dalam akidah, bohong dalam fikih maupun bohong dalam cerita-cerita akhlak yang lain. Maka kalau kita nanti baca dalam kitab Ulumul Quran, Israiliyat itu maksudnya adalah cerita-cerita yang dinisbatkan kepada Bani Israel atau tidak bersumber dari Quran dan hadis yang dari Rasulullah gitu. Meskipun bukan Bani Israel yang bikin, kadang-kadang begitu. Karena apa? Istilah itu sudah menjadi akhlak. Pokoknya kalau Quran ya Israel gitu aja deh. Ini dongeng Israiliyat itu. Walaupun nanti Ibnu Katsir akan membagi Israiliyat menjadi 3 bagian. Satu, Israiliyat yang didukung oleh Quran atau hadis sahih, ya diterima cerita itu. Yang kedua, yang ketahuan bohongnya. Dan yang ketiga, remeng-remeng. Itu nanti ada di Mukadimah Tafsir Ibnu Katsir. Penting saya sampaikan bahwa cerita-cerita Israiliyat ini bertebaran di hampir semua kitab tafsir, termasuk tafsir induk kita At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 dianggap sebagai Ra'isul Mufassirin, itu di tafsirnya mencantumkan juga Israiliyat, namun bertanggung jawab dengan mencantumkan sumber pengambilannya. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan bohong nggak jelas dari mana, Malin Kundang, nanti dari siapa nggak jelas, ya kan? Cerita Dayang Sumbi, nah ini satu topik ini, terutama ketika anak tidur. Apakah cerita itu ada sumbernya?
Sumbernya kan dari kuping ke kuping. Ya pokoknya begitulah, udah rame. Sampai ada keyakinan bahwa tangkuban perahu itu betul-betul tadinya perahu yang ditendang. Ini runyem ini. Kan bahaya kalau jadi keyakinan kan. Ini gara-gara anak senang sama emak gitu. Terus siapa laki-laki namanya? Sang Kuryang. Terus perempuannya ibunya siapa? Sampai apa begitu? Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi, padahal Sang Kuryang itu adalah anaknya. Tandanya apa? Nah itu kan sampai detail banget nih hadisnya nih. Ada bekas digetok. Kemudian Dayang Sumbi tahu ini anaknya, tapi anaknya nggak tahu bahwa itu emaknya. Nah, terus kata Dayang Sumbi, ada syaratnya, boleh kawin dengan aku, syaratnya apa? Ayo, syaratnya apa? Menggali telaga harus selesai dalam sehari semalam. Ternyata mau selesai, cuma Dayang Sumbi punya akal. Caranya gimana? Bikin matahari bohongan namanya? Ukur ayah. Itu benar ya kejadian? Tapi kok ya apal gitu loh. Itu bagian dari korban Israiliyat itu. Udahlah. Termasuk juga mawin kundang ya. Terus apa lagi? Oh, banyak lah saya. Nah, baik, kita lanjutkan. Masuk di kitab-kitab tafsir, bedanya dengan kita. Kalau At-Tabari itu bertanggung jawab, cek saha cari sopo. Saya dapat dari anu, sehingga bisa dilacak. Apakah cerita ini benar apa tidak? Bisa dilacak. Ketika sudah bisa dilacak dari siapa sumbernya, maka sumber-sumber tadi diteliti satu persatu. Apakah si pelapor ini kredibel apa enggak? Apa pernah bohong? Ini kalau bangsa kita ini meriwayatkan hadis sudah doib semua dah. Apalagi emak-emak kan dari kecil tukang bohong. Orang yang pernah bohong meriwayatkan hadis, tolak hadisnya. Apalagi yang bohongnya langganan. Termasuk di antara bohong langganan itu kalau ngantor kesiangan itu bohong langganan. Diteliti sampai ketahuan, oh ternyata sumbernya adalah ini Kabul Ahbar atau siapa. Dari sininya ini. Ya. Ketika ketahuan ada sumbernya yang tidak kredibel, maka para ulama akan mengatakan cerita ini dusta karena si pembawa cerita ada si Anu. Bisa dibayangkan kalau orang pernah bohong satu kali saja atau 2-3 langganan bohong, lalu dia ngasih pengajian, maka oleh para ahli hadis penjelasan riwayat yang dia sampaikan udah dianggap semuanya bohong, kecuali ada syahidnya, ada saksi apa namanya penguatnya gitu loh, jalur lain yang menguatkannya, itu pun ada syaratnya. Baik, kita kembali supaya nggak kepanjangan. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim, celakalah. Nanti ada yang menafsirkan wail itu nama neraka yang paling dahsyat di pinggiran jahanam. Ketika jahanam nempel saja itu kepanasan, yang panas kepanasan. Nah ini jatah mereka nih, pokoknya celakalah itu. Untuk siapa? Lillazina yaktubunal kitaba, bagi orang-orang yang menulis tulisan. Nanti kitabnya di situ bisa artinya kitab, bisa juga tulisan. Siapa mereka? Bani Israel, ahlul kitab. Tolong bayangkan oleh kita, jangan dikira bahwa orang yang nulis ini orang bodoh. Ulama loh, awas. Yang nulis naskah tulisan kitab itu adalah ulama Bani Israel, bukan orang awamnya, bukan jamaahnya yang cuma gawainya amin 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 atau nangis dengar ceramah. Bukan, ini tokohnya. Nah kalau yang bikin tulisan itu orang awam, siapa yang mau dengerin? Dia mah orang anggo. Penampilannya meyakinkan, ilmunya sudah diketahui, viral namanya, orang ngaji. Umat tidak tahu bahwa yang disampaikan itu ini dulu ya. Kalau di zamannya Ustaz Rozak kira-kira ada juga mungkin. Umat sama sekali tidak tahu. Bagaimana tahu? Tugas mereka cuma dengerin. Cipeng nggak cikupeng. Lihat kitabnya juga enggak. Lihat kita bahasa Arab, iya aja lah, percaya aja. Dia kok. Tapi Allah katakan, well, celaka. Umat masih menganggap bahwa ulama-ulama ini hebat, selamat, mungkin wali lah gitu. Gitu.
Buktinya aja terus, nggak kapok-kapok. Bayangkan sekian ratus tahun pengajian mereka jalan terus sampai Rasul datang kaget. Itu tuh bohong, itu tuh gorok, wah rame. Nabi Muhammad dituduh telah melakukan kegaduhan. Kamu ini kelas apa? Itu ulama loh. Kamu itu kan santri kemarin, bocah wingi. Itu loh. Masa ulama sekian ratus tahun kok gorok semua? Percaya sama penelitian orang kecil kayak gini? Ngapain sih Muhammad ini? Allah ngasih tahu kepada Rasulullah, berat atau ringan sampaikan pada umatmu, dan ini memang jobmu. Ayo man, sendirian supaya nih Rasulullah. Bicara sendirian, menyampaikan ini di tengah umat yang sedang menjadi muhibinnya ulama Yahudi. Coba bisa dibayangkan nggak kayak apa ngamuknya muhibinnya itu, muhibin para ulama pembohong itu. Teksnya ada. Nah, sedangkan yang disampaikan Muhammad ini udah ada teksnya. Wah, ini kan cuma ngarang-ngarang. Ini loh Muhammad, ini teksnya jelas ini. Orang sudah tahu semua dan ini sudah turun-temurun. Quran katakan celakalah orang yang menulis Alkitab atau tulisan dengan tangan mereka, summa yaqulun, kemudian mereka menceramahkan di hadapan orang banyak, menyampaikan kepada orang banyak, mengatakan hadza min indillah, ini yang asli, yang benar dari Allah, ngaku-ngaku bersumber dari Allah, padahal karangan dewek. Kok berani ya? Yahudi. Itu statement Allah bahwa Yahudi, Nasrani, Bani Israel, Ahlul Kitab jagonya bohong, nggak tanggung-tanggung, ngaku-ngaku ayat Allah. Coba lawan mereka bikin sendiri, kok ada timnya kok. Kok sebegitu beraninya mereka bohong atas nama Allah? Apa tujuannya? Liyashtaru bihi samanan qalila. Situ terjemah apa? Ulangi terjemahnya coba. Perhatikan kalimatnya. Untuk menjualnya dengan harga murah. Untuk menjualnya dengan harga murah. Mereka ahli kitab alladzina itu bihi dengan Alkitab samanan qalila, akan harga yang murah. Kenapa mereka kok berani-beraninya memasukkan agama gitu loh, ngarang-ngarang cerita yang nggak sumbernya? Ini dunia, nyari duit, nyari penghargaan. Sebab kalau yang aslinya ditulis nggak dapat mereka. Wah, ngeri juga ya. Coba direnungkan ini ayat ini. Begitu beraninya Rasulullah mengatakan kebenaran walaupun gak ada temannya, resikonya besar. Materi dunia, harga yang murah itu adalah dunia, kehormatan, prestis, duit, harta. Nanti kalau duduk paling depan dipanggilnya Al-Mukarram, dipanggilnya Maulana, Sayyidi, Bendoro, Gusti. Cuma itu tok, apalagi? Paduka, nggak mau Pak Suka kan? Nggak pada suka. Itu Bani Israel, kerjaannya Yahudi itu kayak gitu, Nasrani itu kayak gitu. Nah, tujuannya sepele, dunia, digunakan untuk menipu orang awam tidak tahu, mereka merasa bahwa ini memang orang hebat, benar-benar ini naskahnya sah, tidak boleh diprotes, tidak boleh dikritik. Tapi Rasul berani tegaskan, wawailul lahum mimma katsabat aydihim, celaka mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangannya. Sekarang mungkin nggak pakai tangan, sudah pakai komputer. Tulisannya dewi kok ngaku dari Allah? Kalau dari Allah itu wahyu. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka, kecelakaan buat mereka dari bisnisnya, usaha nyari duit dengan cara bohong itu. Ini ayat diturunkan dalam rangka menegur Bani Israel, Ahlul Kitab yang hidup pada masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak ragu-ragu membongkar kebohongan yang selama ini mereka susun selama ratusan tahun lamanya, dibongkar. Apakah semua muhibbin ulama Yahudi ini nurut? Ya enggak. Justru mayoritas mereka kekeh tidak mempercayai tesis, maksud saya tidak mempercayai penjelasan ayat ini. Aku lebih percaya dengan itu, yang sudah ratusan tahun kok, mosok percaya sama orang kayak gini. Ini pelajaran buat kita.
Allah kemukakan di dalam Al-Quran karena Allah ingin mengatakan menawa mengko kedaden nono zamanmu wahai umat Muhammad lakonono kaya apa kang dilakoni Nabi Muhammad marang wong ahlul kitab iku. Di mana engke kejadian aya jelema model eta bikin cerita bohong, apalagi bohongnya pakai ayat Quran lagi menafsirkan hadis semaunya lagi, tampil kamu jangan ragu-ragu. Kira-kira sepanjang Nabi Muhammad sampai hari ini ada nggak tipe-tipe ulama yang model gini? Ada nggak? Tuh ratusan kitab dicetak untuk menjelaskan pada umat bahwa ternyata di tengah umat ini banyak pelaku orang yang berdusta atas nama Allah, menafsirkan ayat-ayat Allah dengan pikiran tafsir kepentingannya sendiri, umat jamaahnya dibodohi. Siapa yang seperti itu? Sayangnya orangnya pinter. Itu aja, nek bodoh nggak apa-apa lah. Bodoh langsung kita kepruk aja. Ya orangnya pinter, kadang-kadang ya pokoknya keren lah, yang secara teori orang nemu ngakal wong itu goro, soalnya kalau wiridan saja lama banget. Ini gimana sih orang ini? Sholatnya khusyuk kelihatannya, pakaiannya memang zahid ahli ibadah. Naik ketemu orangku ya bahasanya wis matut-matuti wali loh. Yang kayak gini yang setegak mawailun lahum mimma kasabat aydihim, mereka celaka karena karya tulisnya dan mereka juga celaka karena bisnis jual agamanya. Hambalan dimuliakan, maka jangan mudah percaya kalau ada cerita yang di luar Al-Quran atau hadis sahih, apalagi kita tidak tahu benar. Jangan percayaan. Di sono ada kuburan apa perawan apa sih, karena saya sampaikan ada gundukan tanah udah dikasih kelambu, ini kuburan Nyai Perawan apa namanya, Tangerang itu, siapa orang Tangerang? Orang berduyun-duyun ziarah, tujuannya pasti pembuat ini kotak amalnya lihat di situ. Hampir rata-rata di kuburan-kuburan yang baru dikarang itu bikinan itu isinya ya duit. Setelah itu kemudian bikin masjid. Wah, fawailun lahum mimma kasabat aydihim, celaka kalian bohong. Fawailun lahum mimma yasibun, kalian juga akan celaka karena kamu cari bisnis jualan kuburan bohong. Bukan cuma kubur, ada karomah di karang-karang. Wah, kemarin itu pohon kelapa aja jalan sendiri dia suruh. Ya kan? Itu pohon kelapa ditunjuk sama dia pindah tuh. Ya pohon kelapa udah roboh, naik truk ditunjuk supirnya di jalan. Saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Anu bisa berjalan di atas daun kelapa, berjalan di atas daun pisang. Emang pisangnya udah tebang. Berjalan di atas air. Iya, airnya cuman sejengkal juga enggak. Ironisnya, dongeng seperti ini laku di tengah umat Nabi Muhammad, khususnya orang Indonesia. Maka orang Indonesia lebih senang yang pakai perasaan daripada yang punya pikiran. Banyak yang gurim ininya. Padahal Quran afala ta'qilun afala tatafakkarun. Ya kan? Gak mikir, percaya aja. Kemarin saya di Kudus ceramah haul Pangeran Ngerang, ada cerita katanya ada kuburan di tengah sawah baru dimarakin juga. Dan kemarin saya dengar di Masjid KM19 bahwa di kampung saya, di tepatnya di Pamarican, ada kuburan baru. Itu kuburan anu dah, insya Allah saya bongkar sebenarnya. Kalau di kampung sendiri saya nggak ragu-ragu. Mereka bingung, orang lah kita nggak tahu nih kuburan siapa, ujuk-ujuk ada mereknya sekarang. Anehnya dekat rumah saya lagi, waduh. Ini kan nyolok motor kayak gitu. Saya bilang insya Allah saya bongkar. Ya ini kan bahaya. Ini Israiliyat sudah merajalela di Indonesia, laris banget Israiliyat itu. Maka saya katakan, yang namanya tabligh akbar, namanya pengajian itu saya judulnya ceramah, itu aja. Jangan mau itu salah, takut dia baik. Jangan tausiah lah, takut buru mati kan. Tausiah kan wasiat orang mau mati biasanya itu. Wasiat ya. Salib Ahmad ceramah apa? Cerita ayat hikmah. Ceritanya jelas, ayatnya jelas, rahasianya jelas. Nggak usah banyak-banyak. Nggak kurang kok. Apa cerita Quran itu kurang? Dibaca kurang nggak? Panjenengan baca ini 1000 kali nggak akan habis. Nggak usah tambah-tambah lah.
pada suatu hari seorang raja, nggak usah, tidak perlu lihat, tapi sekedar untuk apa namanya, ketika pemanis-manis bikin renungan gitu kan, tapi jangan disebutkan pada Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Ya bikin saja cerita sinetron, sintren, nggak apa-apa, tapi jangan diyakini. Kita akan menyampaikan pesan, boleh membuat cerita, yang tidak boleh itu menisbatkan cerita pada Allah dan Rasulnya, itu haram, kufur itu. Tapi kudu dijelaskan bahwa ini cuma bohong, fiksi belaka. Jadi kan aneh. Kira-kira hari ini orang-orang yang bertipe seperti ulama Yahudi, ulama Ahlul Kitab, itu ada nggak? Yang kalau ngaji ceritanya dongeng, ada nggak? Dan dongengnya itu dihubungkan dengan bapaknya sendiri, mbahnya sendiri, betul nggak? Kira-kira tujuannya apa? Targetnya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, golek duit luwe wis. Insyaallah kita tidak terlalu butuh banyak cerita karena waktu kita singkat untuk beribadah kepada Allah. Wes, daripada membuat baca cerita yang enggak, yang sudah kita hafal, yang kita ngerti, kita kenal, kita amalkan, kesimpulannya itu aja. Ngecas-ngecas Quran. Ada kalanya memang kita jiwa ini misalnya tersentuh dengan nyanyian, ada kan? Boleh. Selawat diiramakan boleh. Tentu itu jadi nyanyian, boleh. Saya juga sering kok. Sekedar untuk apa? Menghidupkan rasa. Kan ada orang yang kadang-kadang kalau mendengar satu irama lagu siapa gitu, syair siapa, dek, kelingan zaman sakmono gitu kan. Itu ngecas. Tapi Nabi katakan, perhatikan ini jangan dibaca ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan umatku yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Taghanni itu ghina, nyanyian. Bukan umatku yang nyanyinya tidak dengan Quran, tidak mau menyanyikan Al-Quran dalam pengertian baca Quran. Kita tahu sibuk dengan nyanyian apa-apa. Ini kadang-kadang sekarang aneh. Acara maulid tuh hadrohannya 2 jam, Quran cuma 10 menit. Saya tidak mau kalau seperti itu. Orang sudah capek ngantuk baru ceramah, habis. Ingat, bukan tidak boleh, tapi jangan kebangetan. Lah orang datang aja pakai tongkat suruh berdiri ini, ditamatin lagi tuh serakalnya sampai habis. Enggak, ini realitas. Jangan orang saya tamat nanti sholawat, mungkin pintaran aku dari kamu. Aku yang tukangnya sholawat toh. Aku berjanji yang hafal yang depan itu. Masalahnya bukan itu, tempatnya, matapnya, dan jangan mengalahkan Quran. Oh, nyanyi ke sholawatan kok 2 jam tabuhan, Quran 10 menit, selesai Quran sambutan ngantuk orang ngaji. Nah kalau sudah pakai tabuhan kan statusnya sudah ada semi hiburan, ya udahlah pokoknya buka, baca Quran, sambutan, ceramah, bar itu sambil kita makan kue tabuhan, itu cocok. Kadang enggak, orang udah kumpul, udah pada lemes-lemes, ayo terus, begitu tambah-tambahin dengan segala macam. Ya, ini jangan dianggap saya anti selawat, mungkin pinteran saya juga itu sampai anda. Itu masalahnya. Bukan bagian dari umatku orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Maka kalau pengajian-pengajian, perhatian maulid Nabi atau aja, baca Quran dulu. Deras bareng-bareng yang bagus. Makanya munajat dibaca itu Quran semua sudah aman itu. Nanti setelah itu dibuka oleh MC, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Gitu. Selesai kemudian sholawat 3 kali kan? Salatullah, salam. 3 kali aja udah selesai. Bunyi semua. Selesai sambutan, kemudian atau sambutan dulu baru Quran, kemudian ceramah, wes baru ceramah, monggo ditutup dengan doa, makan kalau mau. Kita kan memang acara akhirnya kan gitu kan, pidato, foto-foto kan itu aja isinya tuh. Makan, yang itu tadi hadrohan dangdung-dangdung silakan. Jadi menikmati, makannya enak karena diiringi oleh selawatan hadroh itu. Meninggal, acara apa aja hadrohan toh isinya. Ini sejak 10 tahun lah, 5 tahun terakhir ini. Dah ya, ini Quran maksudnya gini, ayo kita jadikan Quran sebagai bacaan yang paling banyak kita baca, yang paling utama kita baca. Oke, jangan yang lain. Menangkan ini, tenang hati kita insya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Hati-hati kalau bertemu dengan orang yang ngajinya cuma dongeng mulu.
Kur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara. Tembe burine bakal sangsara. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a Atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Fenomena terakhir memang sholawat ramai pakai hadroh, saya suka, saya mau, tapi jangan sampai ada istilah orang Sunda cul dog dog tinggal eagle, lepas tamburnya tinggal goyangnya, jangan. Intinya adalah dengan salawat kita mahabbah pada Rasulullah, meningkatkan cinta. Jangan sampai bukan meningkat cintanya, tapi yang meningkat gerakannya. Nah, baik, saya kira itu. Saya mohon maaf tidak panjang-panjang. Intinya adalah, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan, hadis yang sahih, kisah-kisah yang ada di dalamnya kita jadikan rujukan. Kalau itu kita sudah kehabisan, tidak apa-apa yang lain, atau selingan sekali-kali. Tapi kalau dikit-dikit pada suatu hari, dikit-dikit mbah saya, dikit-dikit anu begini-gini. Nah, tanya Quran apa hadis, fakta apa dongeng apa gaweanmu dewe. Tanya. Bukan kita tidak butuh dengan yang lain, tapi Quran dan Sunnah insya Allah sudah cukup. I'tibar para ulama yang jelas-jelas sudah cukup. Cerita kiai-kiai di Indonesia sudah banyak, sudah cukup. Nggak usah ditambahi yang 1001 malam itulah, ya kan? Nggak usah. Al-Fatihah.